bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi pemirsa hari ini nih ya, di hari Kamis yang manis tentunya bersama saya Rodlo Rida di Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Nah pemirsa, pada pagi hari ini tentunya kita juga sudah menyiapkan beberapa berita yang akan kita ulas secara seru. Salah satunya berita pertama ini cukup ramai di media sosial, bukan hanya di Instagram saja, namun ini juga viral di X dan juga di TikTok karena ibaratnya kita melihat dua sisi yang berbeda terkait dengan komentar netizen di dua platform tersebut. Nah ini tapi berkaitan dengan Najwa Shihab. Jadi pemirsa, ya ini kemarin juga sempat ramai Najwa Shihab ini menjadi trending di media sosial X karena diserang oleh warga TikTok. Bahkan ya ini kalau kita melihat ada komentar hujatan berbau sara juga memenuhi unggahan-unggahan yang membahas Najwa Shihab. Nah jadi seperti apa sih kronologinya? Nah kronologinya ini yang mengakibatkan Najwa Shihab ini menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial hingga namanya menjadi trending. Usut punya usut ini terjadi karena jurnalis senior pemilik program Mata Najwa tersebut menyebut Joko Widodo nebeng pesawat TNI Angkatan Udara ketimbang naik pesawat komersil ketika pulang ke Solo usai pelantikan Presiden Prabowo pada Minggu 20 Oktober 2024. Nah, seperti yang kita ketahui, memang bahwa sebelumnya sebelumnya Joko Widodo menyampaikan bahwa nanti ketika kepulangannya ke Solo ini akan menggunakan pesawat komersil seperti itu. Namun, kalau pemirsa lihat juga, akhirnya memang Pak Jokowi ini tidak menggunakan pesawat komersil, namun menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara. Atas dasar hal ini, akhirnya ini ibaratnya Najwa Shihab ini mengomentari hal tersebut. Kemudian ramailah nih salah satunya di TikTok gitu kan ya. Ini banyak sekali netizen-netizen yang mencibir Najwa Shihab yang dikata jurnalis apalah ya tadi sampai menghujat berbau sara, bahkan ada juga nih pelecehan yang mengarah kepada pelecehan. Nah usut punya usut memang alasan dari Pak Joko Widodo tidak menggunakan pesawat komersil karena ini diminta oleh Prabowo Subianto atau presiden terpilih kita. Nah karena rasa-rasanya tidak etis seperti itu, mantan presiden atau presiden yang sebelumnya ini naik pesawat komersil. Nah alangkah lebih baiknya memang menggunakan pesawat kepresidenan seperti itu. Nah, jadi ini mulai nih kalau di X gitu ya, ini banyak banget netizen yang mencoba untuk membela Najwa Shihab. Tapi kalau semisal di TikTok ini banyak banget yang nambah menghujat Najwa Shihab. Bahkan parahnya pemirsa, sampai ada beberapa orang yang membakar buku Najwa Shihab. Ini kalau kita melihat, ini ada pembunuhan karakter loh yang bisa dilakukan, yang bisa terjadi kepada Najwa Shihab. Dan lagi ya, ini pemirsa ngomong-ngomong tentang bully atau hujatan netizen gitu kan. Kadang nih tidak difikirkan secara matang apa dampaknya seperti itu. Orang mungkin kalau semisal ngetik iseng ya whatever gitu, nggak peduli, ya udah lupakan. Tapi kalau orang yang mendapat ujaran tersebut itu akan teringat-ingat, bahkan ya tadi akan memengaruhi bagaimana segi psikologisnya, lalu juga kepercayaan dirinya. Nah terlepas dari itu, kita doakan juga semoga ada hal yang baik tentunya. Dan kalau semisal memang ini dirasa salah gitu kan, ada klarifikasi. Dan kita juga doakan Mbak Nana semoga diberikan kesehatan selalu.
Nah, selanjutnya pemirsa, ini masih tentang ujaran yang dilontarkan oleh, kalau tadi Mbak Najwa Shihab, kalau ini nih, ini dari BEM Visip Unair. Nah, dilansir dari kompas.com, ini sempat ramai juga pemirsa terkait ucapan ataupun karangan bunga nih yang diberikan oleh BEM Visip Unair kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah, ini berkaitan dengan hari pelantikannya. Jadi setelah hari pelantikannya nih ya, BEM Visip Unair ini membuat sebuah karangan bunga seperti itu. Namun yang disoroti adalah bagaimana desainnya dan juga kata-katanya. Ini kalau kita melihat kata-katanya, ini ada kata selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis Pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Wow, kalau kita melihat dari kata-katanya gitu kan, ini juga sempat menjadi ramai karena tentunya pada masa Pilpres kemarin gitu kan ya, ini entah dari Prabowo Subianto dan juga Gibran ini sempat menuai polemik juga dari beberapa netizen yang ada atau masyarakat yang ada. Nah, atas dasar adanya karangan bunga ini nih, buntutnya adalah BEM Visip Unair sempat dibekukan. Nah, wow ya. Ini mungkin apakah ada yang meminta untuk dibukukan atau dari dekannya ini mau cari aman seperti itu. Tapi ya, ini akhirnya setelah ada pembekuan tersebut saat ini memang sudah diaktifkan kembali ya. Ini akhirnya ada beberapa perspektif nih kalau kita lihat. Ada orang yang berbicara bahwa wah, ini udah kelihatan nih bagaimana langkah awal pemerintahan, apakah akan otoriter atau tidak. Ada juga orang-orang yang menyampaikan atau tadi ya berpendapat bahwasannya ini kata-katanya juga kurang etis. Nah, terlepas dari itu, banyak pihak juga yang menyatakan bahwa memang kita kan negara demokrasi. Berpendapat itu adalah sebuah hak yang memang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Namun kita juga perlu lihat bagaimana tata penggunaan bahasa. Nah, terlebih ya, ini juga kadang kan orang itu punya apa ya, tanggapannya masing-masing terhadap sebuah kata gitu kan ya. Alangkah lebih baiknya juga tentunya ketika memberikan tadi ya pendapat atau yang lainnya, kita juga memilih diksi yang tepat. Tapi justru ya ini juga bukan berarti menutup kemungkinan akhirnya kita harus bungkam. Enggak loh pemirsa, lagi dan lagi ya tadi, entah kita mau mengkritisi pemerintahan, mau mengkritisi seseorang gitu kan ya, boleh sekali berpendapat. Tapi beda loh berpendapat yang memang mengkritisi untuk membangun dan benar-benar menjatuhkan atau bahkan tadi membunuh karakter seseorang. Bahkan ini juga ada ya dari DPR, kemudian juga dari para apa ya, ibaratnya politikus yang menyampaikan bahwa ya, jangan pasung nalar kritis mahasiswa. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang pada dasarnya mahasiswa yang berada di kampus ini kan selalu ditempa terkait dengan bagaimana berpendapat kritis mengenai isu-isu yang ada. Nah, kalau semisal masyarakat ini tidak diberikan ruang untuk bisa menyalurkan gitu kan ya pendapatnya, penilaiannya, ataupun mengkritisi suatu hal yang dirasa perlu, wah akan jadi seperti apa? Ya, tentunya kita berharap juga segala pendapat, segala hal yang terjadi ini bisa disampaikan dengan baik, kemudian juga bisa diterima dengan baik pula. Nah, pemirsa, dua berita tadi membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita yang lainnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.